Netizen dibuat geram oleh sikap Raffi yang belum memberikan klarifikasi atas perilaku Syahnaz yang diduga merusak rumah tangga orang lain. Di saat Randy telah membuat klarifikasi, Raffi pun justru memilih diam saat dijumpai oleh awak media. Tak hanya itu, sikap Syahnaz pun juga membuat netizen geram. Karena selain tidak membuat klarifikasi, Syahnaz juga merasa seperti tidak terjadi apa-apa. Lantas benarkah JJ dan keluarga tidak mendorong Syahnaz untuk berani bicara atau justru mendukung Syahnaz untuk memilih diam? Dan seperti apa hukumnya secara agama melihat seseorang di tengah kondisi seperti yang dialami oleh Syahnaz? Seperti apa pula psikolog menelisik sikap Syahnaz yang bungkam? Di sisi lain, netizen pun justru memuji sikap Dr. Richard Lee yang menolong wanita tersakiti dalam rumah tangga mereka, sekaligus mendampingnya agar tetap kuat dan bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan memberikan pekerjaan. Lantas, seperti apa Lady Naywan dan Inara Rusli melihat sikap sang dokter? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca klarifikasi Randy Kiernet yang membenarkan perselingkuhannya dengan Syahnaz, kini netizen pun dibuat gerah lantaran adik Raffi ini tidak kunjung membuat klarifikasi. Syahnaz yang namanya disebut-sebut dalam suatu skandal terlihat tenang-tenang saja melakukan aktivitasnya dengan santai. Ya, selain tak ada dorongan dari JJ untuk Syahnaz agar bicara, netizen yang berharap agar Raffi dan keluarga mendorong Syahnaz untuk membuat klarifikasi pun justru menghindari awak media. Lantas seperti apa seharusnya sikap Syahnaz dalam menghadapi tudingan perselingkuhan dengan Randy? Dan seperti apa pula seharusnya sikap Raffi dan keluarga terhadap adik kandungnya ini, mengingat Syahnaz adalah seorang publik figur yang perbuatannya bisa saja dicontoh oleh para fans. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Arabi, tendang Cipung, ah. Lari. Cipung menang, gimana? Cipung menang. Ya, makasih. Syahnaz ceritanya gimana itu? Dukungannya, Doain aja, doain. keyakinan Abi dalam Sendiri. Menurut saya, dari yang saya lihat ya, dari pandangan saya, si laki-laki ini sudah speak up dan si korban ini juga udah speak up, tapi keluarga dari si perempuan ini yang malah belum speak up gitu. Mungkin kenapa dia belum speak up juga, menurut saya karena ada salah satu faktor mungkin kali ya, atau karena dia mau jaga nama baik kakaknya atau bahkan orang tuanya, kita kan. Nah, kalau ada seorang pesohor ternama yang sudah jelas melakukan kesalahan, bukti-buktinya akurat, nah, baiknya dia dengan berani mengaku kesalahan daripada dia berkelit-kelit. Masyarakat makin jengkel, makin emosi, makin sewot, ya, apalagi geng emak-emak. Nah, ini juga satu pembelajaran yang berharga. Coba lihat, ketika Presiden Amerika sebelum Barack Obama, Bill Clinton, kasus perselingkuhannya tersebar luas seluruh dunia. Dia dengan gagah berani, dengan gentle, saya salah sebagai manusia biasa, dan saya mengakui kesalahan saya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi.
Bagaimana reaksi dunia? Bagaimana reaksi warga Amerika? Justru dia terpilih untuk kedua kalinya karena ini akan menimbulkan simpati daripada udah salah ngotot. Kalau kata orang Betawi, laceng, udah salah kenceng. Dari pihak orang terdekat, baik keluarga, kawan, nah harusnya kita memberikan satu masukan yang bijak. Jangan ngompor-ngomporin agar terus berkelit. Kita ini kan manusia, mahal foto wanisan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Manusia terbaik bukan yang nggak punya salah, tapi manusia yang terbaik yang berani mengakui kesalahannya, dia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Ini yang hebat. Wa khairu khata'ina tawabin. Sebaik-baik manusia yang segera bertobat. Rasulullah memberikan teladan, jangankan orang lain. Dalam satu hadis yang populer, "Lau kana Fatimah binti Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha." Jangankan orang lain, kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, gak usah orang lain, saya akan potong tangannya, nggak dilindungi. Walaupun keluarga itu ibarat satu bangunan, ayah itu seperti atap yang melindungi keluarganya, ibu seperti pilar yang menopang keluarganya, kakak-kakak, adik-adik seperti lantai, dia memberikan tubuhnya untuk tempat berpijak, tapi bukan melindungi apabila salah satu melakukan kesalahan. Dinasihati kita dengan gagah berani melakukan kesalahan, ini yang terbaik. Agar apa? Agar tidak dicontoh oleh khalayak ramai. Apalagi kan kalau kita punya pengikut fanatik, jangankan kita benar, kita salah pun masih ditiru. Ini yang sangat berbahaya. Sikap bungkam Syahnas dan JJ serta keluarga Raffi Ahmad yang disusul aksi dari Mama Ami dan Ibunda JJ jalan-jalan berdua justru terjadi di tengah kasus perselingkuhan Syahnas dengan Randy yang mengancam karamnya bahtera rumah tangga Lady Nayawan. Lantas, benarkah hal itu membuat Lady pun melontarkan sindiran pedas terhadap Syahnas? Dan seperti apa pula psikolog serta pakar ekspresi menelisik bungkamnya sikap Syahnas? Jadi dia udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa-apa. Ya, bisa jadi itu salah satu ungkapan-ungkapan untuk menyindir seseorang gitu ya. Jadi memang tidak ada salahnya kok kalau misalnya kita berbahasa untuk misalnya menjurus gitu ya, menjurus kepada seseorang atau sesuatu. Korban yang misalnya diperlakukan secara tidak nyaman gitu ya, apalagi dia memiliki banyak dukungan. Kan merasa lebih didukung gitu ya, jadi dia akan lebih banyak speak up. Tapi kalau ternyata malah membuat dia dalam kondisi yang tidak nyaman, kemudian membuat dia merasa tersudutkan, ya kan kenapa sih kalau misalnya sudah ada yang mengakui gitu ya, sudah ada yang mengakui itu yang satu nggak ngaku gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa fenomena yang ada, jika ada sebuah kesalahan gitu ya, sebuah kesalahan itu biasanya yang melakukan kesalahan itu memilih untuk diam. Yang melakukan kesalahan ya, siapapun itu, misalnya entah itu anak kecil, orang dewasa ya, apalagi orang yang sudah tahu norma gitu. Nah, saya dalam posisi yang kurang menguntungkan atau dalam posisi yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya ya, saya lebih baik diam dan lain sebagainya. Tapi kalau posisinya dia adalah yang tertuduh atau pelaku, katakanlah pelaku gitu ya, memang yang paling aman itu adalah diam sampai dengan waktu yang nanti tidak bisa diprediksi kapan, karena itu akan seperti menguap, dimakan waktu begitu. Untuk sampai tahap melakukan klarifikasi ini memang butuh keberanian, butuh mental yang kuat ya, karena masalah mereka ini sudah diketahui publik, diketahui oleh banyak orang gitu. Terkait kalaupun memang maju, pasti mereka akan mempertimbangkan sisi-sisi hukum, sisi-sisi yang sekiranya tidak membahayakan posisi mereka gitu ya, baik di mata hukum, baik untuk efeknya bagi keluarga besar mereka. Dari sisi wanitanya ini, mereka dia memiliki keluarga besar gitu ya. Kalaupun memang sampai harus dia berani
mengakui di depan umum gitu ya tentang kesalahannya, tentang perbuatannya, bisa dipastikan itu memang sudah ada pembicaraan, kesepakatan maupun persetujuan atas itu. Kalaupun memang dia tidak berani mengungkapkan secara gamblang, membalas pengakuan dari pihak laki-laki gitu ya atas kesalahan tersebut, kembali lagi bisa dipastikan ini adalah atas kesepakatan, atas persetujuan dari keluarga besarnya. Kalau ngelihat dia main tenisnya di situ kan karena dia olahraga gitu, jadi rasanya itu pasti lebih fresh ya, fresh gitu. Jadi dampak pengaruh dari ketika dia olahraga itu pasti juga punya pengaruh ya. Di momen ini memang tidak terlalu nampak hal itu ya. Hanya kalau biasanya kan untuk tahu lebih detail kan memang perlu diinterview yang bersangkutan di lapangan tenisnya, apa yang Shahnaz rasakan atau ini, nah itu perlu digali lebih lanjut. Kalau di sini kan belum ada, tepatnya belum ada kata, belum ada komentar, belum ada respon apapun. Kira-kira itu Mas. Di tengah gerahnya netizen melihat sikap diam Shahnaz dan keluarga, video lama Uya Kuya yang menghipnotis JJ dan Shahnaz pun kembali viral. Ya, Uya yang sudah lupa dengan momen tersebut memberikan dukungan kepada JJ dan Shahnaz agar bisa melewati masalah ini. Selain itu, Uya pun juga mengaku masih sempat bertegur sapa dengan JJ pasca kasus perselingkuhan ini menyeruak. Gue mah dulu kalau semua artis rata-rata udah pernah gue hipnotis, jadi gue kalau disuruh inget-inget lagi lupa gitu. Kalau ditanya soal Virgon juga gue lupa, soal ini lupa, jadi banyak banget. Rata-rata semua artis udah pernah gue hipnotis deh. Cuman gue udah lupa isinya apa aja. Zaman dulu kan, udah lama. Aku lupa nggak inget bener. Aku bener-bener lupa. Kalau masalah itu masih pacaran, jadi gue juga lupa, nggak inget. Dan belum lihat lagi juga. Nggak tahu. Gue lupa videonya apa beneran. Nggak tahu, saya nggak lihat, belum lihat videonya, dan saya juga nggak mau ikut campur sih, maksudnya biar ya urusan mereka lah gitu. Kita doakan yang terbaik aja. Ya kalau perceraian ya di mata kita ya jangan sampai terjadi. Cuman kan kalau buat orang-orang lain kan, orang pasti punya alasan kan. Semua orang nggak ada yang mau bercerai pastilah, ya kan. Cuman kan intinya kalau emang harus, pasti orang itu sudah memikirkan baik-baik. Kasus perselingkuhan Randy dan Shahnaz mengingatkan Dennis Karyesta akan hal serupa di mana dirinya mengaku menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Saat dijumpai, Dennis juga mengakui jika saat ini banyak cara bagi seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Menurut Dennis, selihai apapun sang suami melakukan perselingkuhan, sang istri pun seakan punya indera keenam bisa melihat ada perubahan sikap dari suaminya. Lantas benarkah Dennis pun juga menyayangkan Shahnaz yang mengkhianati cinta JJ yang sempat dikenalnya sangat romantis karena beberapa tahun lalu JJ pun sempat memesan bunga di toko miliknya untuk dikirimkan ke Shahnaz. Istri saya itu nggak mungkin tahu sih, kalau nggak mungkin nggak ada feeling sih kalau misalkan lakinya selingkuh, pasti ada yang beda. Terus dari gitu kalau misalkan perselingkuhan tuh yang tadi kayak gue bilang banyak jalan menuju Roma sih, kayak yang aplikasi itu emang udah banyak yang pakai. Terus dari gitu bisa juga kayak handphonenya ada 2, handphonenya 3, handphonenya taruh di mobil, handphonenya taruh di kantor. Banyak banget perselingkuh tuh niat. Ada juga yang pakai HP ART-nya. Ya itu teman-teman aku banyak yang kayak gitu. Ada yang pakai HP ART-nya, ada yang pakai HP supirnya. Ya banyak jalan gitu. Terus segitu ada yang kontak sama ceweknya ke supirnya gitu. Ya kalau misalkan mereka masih ingin mempertahankan rumah tangga, ya menurut gua ya wajar aja, ya masih melindungi. Iya wajar dong kalau masih ingin hubungan suami istrinya baik, ya masih pengen melindungi gitu. Terus gitu kalau ya masih, berarti dia masih pengen melindungi, berarti dia emang baik sih. Kalau JJ sih kayak emang baik ya. baik ya. Gitu kalau misalkan selingkuh tapi kalian masih bisa maafin lah. Kalau masih bisa ya. Kalau udah gak kuat ya jangan dipaksain. Kalau selingkuh masih bisa kalau dia selingkuh terus gitu kalian masih bisa maafin, dia mau berubah, maafin lah. Tapi kalau misalkan cowoknya udah pasangan kalian udah KDRT, tinggalin langsung. Belinya buat Shahnaz kok, baik.
udah lama ya kayaknya ya, pesan bunga beruang ya kalau nggak salah ya. Lupa, aku tahu dari pegawai aku karena dari pegawai aku. Terus tadi kan aku nggak tahu Cianas juga karena aku kan nggak main-main IG dulu tuh sebelum COVID aku belum main IG. Segitu nih di post sama artis. Dari kabar netizen yang geram dengan sikap diam keluarga Raffi atas perilaku Syahnas, lantas benarkah netizen pun justru memuji Dr. Richard Lee yang menolong perempuan korban masalah rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di saat netizen geram dengan keluarga Raffi yang seolah membiarkan Syahnas berselingkuh dan belum juga memberikan klarifikasi. Namun, di sisi lain, Dr. Richard Lee pun justru menuai banyak pujian dari netizen karena menolong perempuan yang menjadi korban perselingkuhan di dalam rumah tangga mereka. Ya, setelah menolong Inara, lalu Inge Anugrah, dan yang terbaru, Dr. Richard Lee pun membantu Lady yang menjadi korban perselingkuhan suaminya dengan memberikan pekerjaan. Tak hanya mendukung mereka secara moral, Dr. Richard pun juga memberikan bantuan material berupa pekerjaan. Karena ia paham pada kondisi tersebut para perempuan ini pun sangat membutuhkan solusi terbaik ketika rumah tangga mereka diambang perceraian. Nggak ada tujuan untuk ke sana, tapi saya anggap itu pujian dari netizen. Saya nggak nganggap sesuatu yang jelek bagi yang ngomongin Menteri Pemberdayaan Wanita, Duta Janda Glowing, Duta Janda Indonesia, Duta Janda Tersakiti, apapun lah pokoknya itu. Saya anggap itu pujian untuk saya. Artinya kan pesan saya nyampe. Pesan saya nyampe nggak ke kamu? Waktu aku bawain Inara dengan Inga, nyampe nggak sih ke Lady? Nyampe. Menjadi salah satu alasan kamu untuk lebih berani speak up dan move on. Iya betul. Nyampe dong. Kan, jadi kan aku anggap sesuatu hal yang positif bahwa apa yang aku lakukan itu berimpact bagi masyarakat di luar sana, karena kan yang terjadi ini bukan 1-2 orang ya, banyak yang kayak gini yang punya ya. Bahkan tadi ada yang nelfon aku lagi mau pengaduan di podcast lagi kan dia gitu. Ya sebenarnya lebih ke hal-hal positif aja sih. Kan baik juga kalau misalnya kita share hal-hal yang positif, jadi balik kitanya kan juga positif. Pada intinya kalau saya sih cuma ngebantuin ya, tapi kan semua dari saya, tim saya itu siap untuk ngebantuin mereka semuanya. Bahkan saya ngomong dengan Lady, dengan Inara juga sama ya. Kalau gabung dengan keluarga besar Athena itu pokoknya bukan cuma sekedar podcast saja, bukan hanya sekedar brand ambassador, kontrak atau endorsement kayak gitu ya, tapi aku akan bantuin semua apa yang bisa aku bantuin untuk mereka semua. Dr. Richard Lee pun juga memberikan penghargaan karena baginya mereka adalah wanita-wanita tangguh. Ia pun mengaku semua ini dilakukannya untuk mendorong wanita di Indonesia agar berani bicara dan juga mengambil sikap serta mendukung mereka yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Lady mengaku uluran tangan Dr. Richard pada Inara dan juga Inge membulatkan tekadnya untuk berani membongkar perselingkuhan sang suami. Maksudnya move on tuh kayak gini ya. Maksudnya move on itu kan kita kan punya pilihan ya. Terus menghadapi hal yang sama terus menerus, masalah yang sama terus menerus, atau ya keluar, bangkit, speak up, mengakhiri semuanya, entah itu untuk kembali lagi memulai sesuatu yang baru atau memulai hidup yang baru dengan cara yang baru. Maksudnya seperti itu ya. Dibandingkan masuk ke lingkaran toksik yang seperti itu lagi kan. Kan itu kan suatu hal yang nggak nyaman ya pastinya ya di luar sana ya. Ada yang kasar diselingkuhin, ada yang wanitanya dipukul, ada yang pokoknya ribut berkepanjangan, dan itu kan toksik, bawa mental kita juga jadi nggak sehat.
dan nggak gampang keluar dari zona itu juga. Ya aku support dia, apapun keputusan dia, dia yang lebih tahu lah apa yang terbaik buat rumah tangga dia. Kan yang tahu rumah tangga itu ya internal mereka berdua gitu. Dia nggak berani juga untuk apa ya ngasih saran yang gimana gitu, nggak mau melangkahi mereka berdua lah. Itu aja sih. Tapi kalian berdua saling menguatkan lah ya? Iya dong, pasti. Kamu seneng nggak punya temen aku? ini terhibur banget kan? Ini woman support woman-nya beneran, positif, treatment bareng, cantik diri bareng. Iya dong. Brainstorming yang positif-positif. Aku sih kalau di sini mau fokusnya main sharing perawatan sama Dr. Richard sama Athena sama Inara. Jadi ya udah, aku nikmatin itu aja gitu sih. Aku selalu ngajakin positif kayak gitu punya, supaya ya kalau memang ada jalan untuk rujuk atau kembali, pokoknya aku selalu ngarahin ke sana. Karena kan jadi pahala juga ya kalau rumah tangga orang jadinya balik ya, tapi ya balik-balik ya keputusan ada di tangan mereka. Tingginya dukungan yang datang kepada Dr. Richard Lee karena menolong perempuan yang menjalani proses perceraian menuai banyak pujian. Namun, di sisi lain, seperti apakah Ashanti dan Anang yang menjaga kesetiaan cinta mereka di tengah maraknya kasus perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sementara itu, di tengah maraknya kabar perselingkuhan Randy dengan Shahnaz, Ashanti yang disinggung soal kesetiaan Anang Hermansyah suaminya menanggapi dengan sedikit keraguan. Bicara kesetiaan laki-laki pada masa kini, menurut Ashanti terbilang tipis karena banyaknya godaan di luar sana. Namun, hal itu tidak membuat Ashanti selalu mengecek handphone sang suami. Cara Ashanti menjaga kesetiaan Anang dengan mengingatkannya, apabila Anang kedapatan berselingkuh, maka resikonya Anang akan kehilangan dirinya. Ketika diingatkan hal tersebut, menurut Ashanti, Anang pun akan berpikir 1000 kali untuk mengkhianati kesetiaan istrinya. Percaya boleh, tapi kan banyak yang bilang Mas Anang mah setia. Iya kamu gitu Bun, Mas Anang mah setia. Hello, hari gini laki-laki setia. Setia banget. Bukan nggak percaya, ya. Mas Anang ada cewek cantik lewat, aku nengoknya kenceng banget. Aku ada laki-laki unyu gitu ya, aku kalau dia Lee Min Ho aja tiap hari gue liatin, coba. Kalau kayak gitu, kalau saling cemburu bisa ribut terus gue. Bisa ribut, biarin lah dia ngeliat yang indah-indah, aku ngeliat yang indah-indah, tapi yang penting hatinya. Buka telepon aku, kita punya privasi masing-masing karena gini, kadang-kadang kita berhubungan sama teman lama, bahasanya bisa kayak yang kadang-kadang mungkin bukan sayang atau oh iya kamu aku aja gitu, tapi kita kayak kok kamu akuan sama orang bete berantem atau apa. Aku nggak mau, aku cuma mau bilang gini, Allah itu maha baik sama aku tidak pernah macam-macam. Jadi kalau ada sesuatu yang aku tahu suatu saat itu akan menjadi kehilangan terbesar kamu. Jadi nggak usah takut, kan? Berat kan? Dia digituin kan, aduh, lebih berat dibanding kita kepoin responnya, ngecekin apa, aduh. Terus nanya-nanya mah. Nanya ini siapa yang ada nggak? Ada. Kalau dia bisa sampai begitu, itu adalah kehilangan terbesar karena dia nggak mungkin mendapatkan istri seperti aku. Bukan pede dari fisik loh, enggak. Yang lebih cantik jauh lebih banyak. Terus sekarang cewek sekarang yang muda-muda ya Masya Allah, aku kadang-kadang kalau lihat cewek di mall muda, cantik, tinggi, kadang jiwa ini meronta gitu ya, kadang gimana kalau hati gue lihat ini pengen kali ya gitu. Tapi bukan itunya, bagaimana pengorbanan aku
bagaimana yang aku nggak bisa sebut di sini ya, yang hanya dia yang tahu bagaimana susahnya aku sama dia gitu. Jadi kalau dia bisa melakukan itu akan menjadi kehilanganmu terbesar sayang. Asik. Aku sih akan mencari kehidupan lagi. Ih, jangan bahas ini dong. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.